Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Dani Gembrot. Hari ini itu masih edisi aku di rumah Ngasem, di rumah desa aku yang asri, damai, tentram, dan dingin ini. Walaupun gak sedingin yang di pegunungan-pegunungan kayak gitu teman-teman, tapi emang ini tuh menyejukkan banget menurut aku, karena masih masih apa namanya masih banyak banget pohon-pohon, terus masih banyak banget tumbuh-tumbuhan liar kayak gitu, terus masih ada sawah-sawah kayak gitulah teman-teman intinya ya. Dan kali ini aku akan mengabadikan momen aku yang lagi rajin-rajinnya teman-teman Cila. Karena emang aku tuh kalau pulang ke Ngasem itu enggak sekedar pulang aja, dalam artian itu enggak yang pulang cuman rebahan menikmati indahnya desa aku ya, seperti itulah ya teman-teman. Aku tuh enggak kayak gitu, tapi setiap aku pulang itu aku pasti nyempetin buat ngebersihin rumah, dan ini salah satunya kegiatan aku kalau aku di rumah desa. Aku tuh ini edisi aku ngebersihin belakang rumah aku yang wes rupane kayak rumbuk, wes pokoknya wes gak karo-karuan karena emang jarang banget dibersihkan. Karena yang tinggal di sini tuh cuman adik aku yang masih sekolah. Jadi kalau dia pulang sekolah pun dia pasti istirahat ya teman-teman, karena dia masih sekolah SMK. Syukur-syukur kalau dia itu makan bisa masak sendiri, wes alhamdulillah. Kalau untuk bersih-bersih wes tak bebaskan karena emang enggak begitu wajib. Yang penting yang dalam rumah itu bersih dan dia nggak terganggu kayak gitu aja teman-teman. Kalau depan rumah, belakang rumah mau kotor ya wes pokoknya dibiarin aja dulu. Nah, kalau aku pulang kayak gini pasti aku ngebantuin buat bersih-bersih kayak gitu teman-teman. Jadi kayak eh, kotoran itu menumpuk banget karena di desa juga nggak ada pembuangan sampah kayak di kota-kota. Jadi emang di sini tuh dibakar ya teman-teman. Kalau lagi apa namanya sampahnya itu kering, kita bisa langsung bakar, atau biasanya tuh di depan aku itu ada namanya Kalimati teman-teman. Tapi berhubung di depan ada punya hajat, kan nggak mungkin tuh aku bakar-bakar di depan. Jadi aku bakar di belakang. Yang di depan itu biasanya aku biarin, nggak aku bakar sih, aku biarin karena itu kali mati. Dalam artian tuh bekasnya kali, bekas kayak, kalau kali itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak kayak yos sungai, bahasa Indonesianya itu sungai teman-teman. Sungai tapi uang udah nggak ada airnya, itu kalau di tempat aku disebutnya itu kali mati teman-teman. Dan ini di belakang rumah aku tuh dulunya itu banyak banget pohon-pohon pisang teman-teman, tapi karena emang udah nggak ada orangnya, jadi kayak pohon pisang itu nggak kerumat, nggak kerawat, nggak ditanemin lagi, nggak digahi lagi, itu jadi semuanya itu pada mati. Dan yang di sini tuh yang dipertahankan adalah pohon mangga teman-teman, karena di daerah aku tuh kalau pohon rambutan, pohon durian itu jarang banget bisa berbuah ataupun bisa hidup, itu jarang banget. Yang di sini tuh kebanyakan itu pohon mangga. Jadi pohon mangga aku itu ada banyak teman-teman, ada kurang lebihnya itu 5 pohon. Terus ada pohon bambu, biasanya itu dimanfaatkan kalau keluarga aku ke sini itu dibuat oleh-oleh kayak gitu teman-teman. Jadi emang kecil sih, ini belakang rumah aku tuh kecil banget, enggak yang besar kayak gitu, enggak. Karena peninggalan bapak itu cuman segini ya alhamdulillah ya teman-teman. Ini tuh masih ada space banget. Ini ya enggak kecil banget lah. Ini menurut aku juga kalau dibuat rumah juga masih cukup. Terus ini aku lagi bersih-bersih, pokoknya aku gotong royong sama adik aku. Adik aku tapi masih nyari-nyari, tak suruh nyari arit karena emang aku mau babati pokoknya suket-suket sing pokoknya dhuwur-dhuwur ngono ki tak buabati kabeh rek. Pokoknya tak bersihno karena emang aku lagi free. Ini pagi-pagi banget ya teman-teman. Aku belum berangkat ke tempatnya yang ada hajat itu, aku belum ke sana karena emang kalau pagi tuh biasanya agak sepi. Ibu yang ke sana, aku masih stay di rumah mutusin buat bersih-bersih seperti ini. Dan jangan kaget ya teman-teman kalau aku di sini tuh bakar-bakar sampah karena emang di desa itu ya seperti ini, nggak ada pembuangan sampah yang langsung dikelola pemerintah itu enggak, tapi kalau orang desa itu kebanyakan dibakar. Tapi kalau
apa namanya, kalau sampah daun, kalau dia belum kering, kalau bisa dibuat pakan ternak itu dibuat pakan ternak. Tapi kalau daun-daun yang udah kering itu biasanya dibuat pupuk. Tapi kalau kadang nggak dibuat pupuk pun ya dibakar seperti ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget jika video ini tuh kayak melanggar kayak gitu. Tapi seperti inilah kehidupan di desa ya teman-teman. Mungkin banyak banget desa-desa lainnya juga yang memiliki kayak kebiasaan tersendiri. Mungkin ini agak ekstrim sih menurut aku. Apalagi dengan sekarang yang cuaca cuaca di berbagai negara itu ekstrim banget panasnya, tapi mau gimana lagi ya teman-teman, kalau dibiarkan menumpuk pun kita nggak punya tempat pembuangan sampah kayak gitu teman-teman. Sebenarnya sih ada di depan, tapi kalau untuk apa namanya ya, untuk sampah yang terlalu banyak itu pun nggak boleh teman-teman, nggak bolehnya itu dalam arti karena sampah yang menumpuk apalagi kresek apa-apa kayak gitu kan biasanya itu bisa terbang, dan itu kalau terbangnya itu ke tempat kayak sawah, tempat padi-padi kayak itu kan juga bisa merusak ya teman-teman. Jadi emang kebiasaannya di desa aku itu dibakar, dan ini tuh banyak banget sampah kresek. Aku nggak tahu ini dari mana. Pokoknya banyak banget sampah kresek yang menempel-nempel di tanah kayak gitu. Jadi aku emang mutusin buat aku bakar karena sampah plastik kan nggak bisa terurai ya teman-teman. Lama banget terurainya. Makanya aku bakar biar agak bersih, dan di daerah aku juga ini musim DBD teman-teman. Makanya aku juga bersih-bersih kayak gini tuh mungkin bisa mengurangi sedikit ya teman-teman. Dan ya seperti inilah kegiatan aku di desa aku. Ini tuh Desa Ngasem, Kabupaten Bojonegoro teman-teman. Aku selalu merindukan banget momen-momen seperti ini. Pokoknya bahagia banget lah teman-teman kalau aku pulang ke Ngasem itu. Pokoknya hawannya yuk walaupun kerja bakti tapi tuh bahagia banget, bisa kayak kayak kembali nostalgia ke zaman masa kecil kayak gitu loh. Dan mohon maaf banget ya teman-teman, nak sing tak shoot iku kurbo kongku tok. Karena aku itu lupa, sebenarnya itu aku tuh lupa bawa tripod teman-teman. Iki aja kameraku, ini aja HP aku itu tak selendek nang gene watu teman-teman. Jadi ya wes videonya itu ala kadarnya aja karena emang aku tuh lupa banget nggak bawa tripod. Ya wes kayak gini lah teman-teman. Apapun pokoknya penting bisa buat nge-shoot kayak gitu aja. Dan ini dibantu sama adik aku. Ini adik aku yang terakhir. Pokoknya adik aku yang bawah pas, dia itu tak bangunin, tak suruh bantu aku karena emang sampah ini lumayan banyak teman-teman. Sampah plastiknya itu lumayan banyak kayak gini, dan ini tuh pada apa namanya sampai kependem-kependem alias sampai nempel di tanah kayak gitu teman-teman. Makanya aku pakai tangan juga ini buat ngebersihinnya. Terus setelah ini tuh aku mau ngebersihin got aku teman-teman. Dan sekali lagi ini di desa ya teman-teman, nggak ada saluran air teman-teman. Ada, sebenarnya itu ada saluran air, tapi itu eh, adanya itu cuman yang rumahnya itu yang deket-deket jalan raya besar kayak gitu loh teman-teman. Tapi kalau di desa yang agak masuk gang, terus agak ke dalam itu pasti jarang banget ada saluran air teman-teman. Karena emang desa kan luas ya teman-teman, kalau dikasih saluran air pun yo agak gimana gitu loh. Karena kan juga ada sawah-sawah kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya teman-teman, aku nggak tahu lah pokoknya di tempat aku itu nggak ada. Jadi kalau kalau apa namanya punya jeding, kok jeding, punya toilet yang apa, kalau kita mandi atau kita cuci piring itu airnya itu mengalirnya itu langsung ke tanah teman-teman. Nah ini seperti contoh ini tuh tempat jalannya air aku teman-teman. Dulu itu pakai paralon, tapi karena paralonnya itu buntu sama ibu aku dicabut aja karena emang paralonnya juga udah yang jelek banget karena udah bertahun-tahun kayak gitu teman-teman. Jadi aku mutusin buat bikin jalur air pembuangan air aku, apa air toilet kayak gitu loh teman-teman. Dan ini tuh larinya itu nanti ke sawah. Jadi bisa buat perairan sawah kayak gitu teman-teman. Dan sekian dulu video aku kali ini. Se apa namanya?
video curhatan aku, video kenangan-kenangan aku, video apa cerita-cerita aku ini yang aku ada di rumah ngasem ini. Jadi semoga teman-teman suka ya sama kegiatan aku yang ada di desa, pokoknya semua kegiatan aku lah intinya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku ya teman-teman biar aku tuh lebih semangat lagi buat videonya. Dan see you di video aku lainnya yang lain ya teman-teman. Bye bye.